tersebut, sehingga nanti akan dihasilkan ya, hasilkan suatu iminium tadi ya, ion iminium. Kira-kira seperti ini gambar. Ini L, kira-kira balik, kemudian ditambahkan dengan NH3 lagi ya. NH3 sini ada pasangan elektron bebas, dia akan mengikat satu ya proton ya, satu proton pada NH plusnya, sehingga nanti ikatan kovalennya akan ditarik untuk menyeimbangkan muatan positif ya, sehingga nanti didapatkan ya senyawa seperti ini ya, NH2 ya, seperti itu ya. Kemudian plus ya, NH minus gitu. Oke, itu untuk yang pertama ya, jawabannya adalah reaksi substitusi. Oke, sekarang kerjakan yang B. Silakan, kira-kira yang B ini reaksinya apa namanya? Silakan tulis di kolom percakapan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, sebelum beranjak, yang A sudah paham? Ada yang belum paham? Izin menjawab, Pak. Saya masih kurang paham, Pak. Tadi suaranya terputus. Nah, itu berarti koneksimu harus diperbaiki ya. Nah, jadi ini adalah yang A, ini adalah reaksi substitusi. Ya, reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian ya. Jadi Cl-nya akan berganti dengan amonia ya, melalui mekanisme reaksi sebagai berikut. Langkah pertama dari reaksi ini adalah di mana Cl itu bermuatan parsial bersifat elektronegatif ya. Menyebabkan dia akan menarik elektron bebas ya, menarik pasangan elektron bebas arah di Cl min nanti ini ya. Kan Cl min ini akan dari amonia, menghasilkan ion sebagai berikut. Kemudian ion iminium ditambahkan satu NH3 lagi ya. Ditambahkan molekul NH3, maka molekul NH3 pasangan elektron bebas itu akan menyerang satu proton atau satu hidrogen dari ion ini ya. Kemudian akan menghasilkan suatu amina primer ya, dan juga ion. Ion ini dina ya. Nah, yang B. Yang B ada dua yang menjawab. Yang pertama reaksi reduksi amonia, yang kedua reaksi reduksi amina. Oke ya. Intinya ini adalah suatu reaksi reduksi ya. Betul sekali. Nah, coba kita lihat ya. Nah, nanti di ujian mungkin saja ya, mungkin saja akan ada tipe soal seperti yang A dan tipe soal yang seperti yang B. Ya. Jadi ada yang A, ada yang B ya. Reduksi amina ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan produk-produk ya dari regen tertentu, atau dibalik, produknya diberitahu ya, kemudian regen-regen dan prekursornya tidak diberitahu. Jadi kalian diminta untuk berpikir secara terbalik ya. Ini betul adalah reaksi reduksi amina. Tentu saja ya, reaksi ini harus kita balik ya. Nah, coba dijawab. Kalau di sini ada suatu, ini amina jenis apa? Tersier, Pak. Oke, ini amina tersier, betul sekali ya. Ini amina tersier. Nah, amina tersier itu dihasilkan dari reaksi reduksi amina melalui apa? Ayo, diingat-ingat yang minggu lalu. Bukan ya, Selasa lalu Agen malah. produksi, Pak. Ya, betul, agen reduksi. Betul, ini ya, natrium borohidrida. Kan sudah dikasih tahu. Nah, kira-kira prekursornya apa? Keton sama amina sekunder, Pak. Keton sama amina sekunder. Ya, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Keton sama amina sekunder? Nggak bisa resign soalnya. Maaf, Pak. Nama saya Nadia. Nadia Aulia, RA atau RB? RB, Pak.
NIM 30. RB nih, oke. Saya lupa kalau nggak dikasih nilai segera. Ya, betul. Ya, jadi ya ini adalah reaksi reduksi amina, di mana kita mereduksi gugus-gugus dengan prioritas lebih tinggi seperti karbonil, ya, aldehid, keton, karboksilat menjadi amina. Ya. Nah, kita lihat dari produknya. Produknya itu adalah suatu amina tersier. Artinya apa? Jika dia amina tersier dihasilkan dari suatu ya aldehid, aldehida atau keton, ya, plus ya amina sekunder. Amina sekunder. Nah, tinggal kita lihat dari produknya, ya. Kita gambarkan kembali produknya seperti ini, ya. Ini adalah senyawa golongan steroid, ya. Ada kakak tingkat kalian yang dapat senyawa ini, ya. Ada kakak tingkat kalian yang dapat senyawa ini, makanya saya bocor, ya. Nanti akan saya sintesis menjadi amina, ya, untuk mahasiswa selanjutnya, ya. Amina, terus nanti akan dibandingkan yang awal ini, ya, senyawa X ini dan senyawa Y ini belum tahu namanya apa, ya. Nanti dilihat aktivitas anti kanker serviknya seperti apa, meningkat atau menurun kalau diganti-ganti. Nanti dari amina ini saya ubah lagi, ya. Amina ini jadi metoksi nanti. CH3O, gitu ya. Jadi nanti akan ada satu set senyawa, ya, tapi gugus fungsinya beda-beda, diuji ke anti kanker. Semoga aja salah satunya ada yang aktif, ya, biar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, nah kita gambar lagi, tapi kita ganti gugus fungsinya menjadi keton atau aldehid. Nah, amina sekundernya apa? Nih kita lihat di sini, ya. Amina sekundernya kita sesuaikan dengan produknya, gitu, ya. Jadi ini kita gambar seperti ini. Set, N, ya. Di sini ada satu lagi, di sini hanya, ya. Nah, jadi itu jenis aminanya, ya. Itu amina sekundernya, ya. Jadi mengikat gugus iso 1, 2, 3, ya, isopropil sama metil. Ini isopropil 1, 2, 3, ini metil, ya, R1 sama R2. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita lihat, ya, reaksi ini akan menghasilkan apa, ya. Tentu saja ini akan menghasilkan suatu ion, ya. Ini saya gambar ujungnya aja, ya. Nah, biar kelihatan besar. Ini akan menghasilkan ini, ya. Nanti ini pasangan elektron bebasnya akan mengikat ini. Jadi akan terbentuk nanti N, ya, set. Nah, begini. Ini bermuatan positif, gitu, ya. Ini nanti lanjut, ya, ke sebelahnya dan seterusnya, gitu, ya. Tapi yang penting itu adalah gugus fungsinya saja, karena gugus fungsinya yang bereaksi. Kemudian direduksi dengan natrium natrium borohidrida, ya, menghasilkan senyawa produk. Gitu, ya. Itu cara berpikir terbaliknya, ya. Jadi kalian lihat, amati gugus fungsinya, ya. Kalian amati gugus fungsi produknya, kemudian kalian lihat itu berasal dari reaksi apa. Betul, reaksi reduksi amina berarti direduksi dari apa? Dari aldehid dan keton. Oke, kalian lihat struktur dari produknya, itu aminanya jenis apa. Kalau dia tersier berarti dari amina sekunder. Kalau dia sekunder dari amina primer. Kemudian kalian gambarkan, ya, reka strukturnya, ya, beserta aminanya. Nanti kalian akan dapatkan uh, reaksi tersebut. Gitu, ya, cara berpikirnya, ya. Nah, cara berpikir ini harus terus dilatih, ya, terutama nanti yang anak bimbingannya Pak Arif, ya, yang akan mendesain sintesis. Pak Arif di bidang sintesis, sedangkan saya di bidang biotransformasi dan juga isolasi. Gitu, ya. Nah, untuk reaksi reduksi amina, ada pertanyaan enggak? Cukup, ya. Jadi kalian harus bisa berpikir dari reaktan ke produk maupun terbalik dari produk ke reaktan. Caranya bagaimana? Yaitu, ya, pelan-pelan dianalisis strukturnya, gitu, ya. Kemudian disesuaikan dengan reaksi yang tepat. Oke, soal selanjutnya. Nah, lihat, ini soal selanjutnya nih. Yang ini dulu, yang atas dulu, ya. Ini screenshot dulu deh, ya. Nanti digambar lagi yang bagus. Screenshot dulu, nanti dibagikan di grup kalian. Silakan dilakukan, di screenshot dulu. Nanti dibagikan, ya. Nanti kalian buat lagi, ya, dengan rapi, ya, kemudian dikumpulkan di kolom percakapan, ya, sebagai tugas tutorial. Kenapa kayak gini? Karena
saya nggak mau mengkoreksi saya. Ya, jadi saya mau betul. Ini silakan ya. Yang A, ini reaksinya reaksi apa dulu? Ayo, ini reaksi apa? Kalau di catatan saya Pak, pembuatan amina dari nitra aren Pak. Oke ya, ini reaksi reduksi nitro ya. Reaksi reduksi nitro atau nitroaren ya. Reduksi nitro ya. Nah, ini lihat ada dua HNO3. NO3 itu akan masuk pada posisi orto dan para ya terhadap metil. Ini kan metil ya. Orto, meta, para. Jadi dia akan masuk pada dua posisi itu ya. Nih. Tuh, metil sini, kemudian akan masuk NO2 di sini dan NO2 di sini ya. Kemudian NO2 tersebut direduksi ya H2 dengan katalis nikel dalam CfCO3 H ya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu senyawa nitro ya. Nitro nih seperti ini direduksi ya. Direduksi itu akan menjadi amina. Ini saja prinsipnya ya. Akan menjadi amina ya, sorry, NH2 akan menjadi amina. Jadi ini akan menjadi senyawa berikut ya. Oke ya, bisa dipahami nggak untuk yang ini mudah ya, asal kalian paham saja reaksinya. KN, ayo cepat, ini reaksi apa? Silakan menjawab, resen. Nggak bisa resen ya, ini akun saya yang lain. Yuk silakan, ini reaksinya reaksi apa? Tuh menghasilkan amina plus HNH3Br. Substitusi Ya, amina. ini reaksi substitusi amina. Substitusi amina. Ini kalian harus kerjakan ya, walaupun nanti saya suruh screenshot, kalian harus kerjakan, harus berpikir. Kalau enggak, coba nyalin aja, nanti pas ujian kan senyawa itu kan banyak ya, bervariasi, kalian nggak akan bisa kerjakan. Ya, ini kalian lihat, ini amina jenis apa? Amina jenis apa? Sekunder Pak. Sekunder. Ya. Kalau amina sekunder berarti prekursornya amina Primer Pak. Primer, Pak. amina primer. Berarti pas di sini ya, ini amina primer. Amina primer. Ya. Nah, kalau seperti ini, reaksi substitusi berarti prekursor keduanya itu adalah suatu alkil halida. Ya, tinggal disesuaikan saja dengan produknya. Ini kan berarti kalau kita buat ya prekursornya seperti ini. Ya. Set X gitu ya. Jadi kan dia akan bereaksi ya dengan reaksi substitusi dengan amina primer. Ya udah, tinggal kita buat. Gitu ya. Nah, ini X bisa F, bisa Cl, bisa Br, bebas deh kalian mau pilih mana. Dan kita tulis lagi struktur dari aminanya ya. Aminanya itu kan amina primer ya. Berarti dia gini tuh ya. H2 ya. 1 2 tinggal digambar ya ion-ionnya. N H H ya. Oh ini NH3 sorry ya. Sini ada satu lagi H. Sehingga dia bermuatan positif ya. Sini nanti dia akan mengambil satu hidrogen ya ke sini, maka akan terbentuk produk sebagai berikut. Ya. Oke, untuk yang B bisa dipahami enggak?
Oke, ya. Saya nggak paham. Kita nggak usah lama-lama ya, udah sore. Ah, sekarang yang ini. Reduksi amido. Bukan, ini bukan reaksi reduksi amina. Ini menggunakan HCN. Nitril, Pak. Ya, Nitril, Pak. ya. Tuh, reaksi reduksi si nitril. Ya. Nih lihat ini agen pereduksi ya. Ini HCN ya, substitusi nanti ke situ ya. Jadi seperti ini. Ya, CN ya, CN-nya direduksi jadi amina. Amina apa? Halo. Jadi amina apa? CN direduksi Amina primer, Pak. amina primer. Bagus ya. Gitu ya. Ini yang B. Silakan yang B. Reaksi apa ini? Nih produknya udah diketahui. Lihat produknya ini amina apa? Primer. Tersier, Pak. Primer. Oke, ini agen pereduksi atau pengoksidasi? Reduksi. Reduksi. Ya udah sama dengan di atas berarti reduksi nitril gitu loh ya. Jadi berpikirnya harus cepat. Nitril. Nah, ini cara berpikir terbalik ya. Nah, ini kan sudah diketahui aminanya amina primer ya, udah pasti dia suatu apa namanya nitro gitu ya. Pasti ini kan dengan suatu asam sianida reaksinya HCN ya. Tinggal kalian balik saja gambarnya gitu ya. Nah, seperti ini kan gambarnya. Nah, prekursornya seperti ini. Dengan HCN nanti akan terbentuk ya. Ini ya. CN gitu ya. Ini direduksi akan menjadi amina primer. Oke? Bisa dipahami ya untuk reaksi reduksi nitril? Kira-kira contoh soalnya gini. Ini biasa saya masukkan di bisa ya, bisa di pilihan ganda, bisa dipercocokkan, bisa di esai juga. Tergantung nanti gimana komposisi dari soalnya. Ya, tapi itu yang saya inginkan. Kalian bisa berpikir dari reaktan ke produk atau sebaliknya dari produk ke reaktan. Ya, dengan cara apa? Kalian mengenali, familiar dulu dengan reaksi-reaksinya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalian harus bisa mereka. Oh, kalau produknya seperti ini berarti gugus fungsinya apa? Ya, primer, sekunder, tersier. Kemudian itu dihasilkan dari apa? Ya, kalian bisa reka seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang A dulu. Ini reaksi apa? Ini khas ya. Ini ada gugus fungsinya. Yuk, reaksi apa ini? Tuh, suatu aldehid dengan asam format. Ini amina jenis apa? Ini apa? Amina sekunder. Reaksi apa nih? Aduh, lama sekali ya. Dilihat catatannya yang kemarin. Nah, ini berarti nggak buat catatan artinya ya. Kalian ini.
Ayo, itu khas sekali itu. Reaksinya apa? Di slide juga ada, slide-nya kan sudah dibagikan. Halo? Reaksi apa ini? Saya nggak kena. Reaksi manis ya. Ini khas sekali, udah saya bilang ini reaksinya khas sekali. Ini adalah reaksi manis ya. Si ilmuwan ya. Reaksi manis. Reagennya apa reaksi manis? Nah, ini khas nih, HCl dalam etanol ya. Kemudian dipanaskan. Ya, biasanya 120 derajat Celcius. Dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan garam manis ya. Akan menghasilkan garam manis ya. Tinggal kita gambar saja. Ya, kalau dia aminanya sekunder, maka akan menghasilkan amina tersier nantinya ya. Ini kan nih di sini ya, tinggal gambar saja. Ini kan di sini CO ya. Kemudian dia akan menjadi garam manis ya. Salah kalau nggak benar. Ini ya, di sini H, sini jadi garam manis ya. Ada H ya, jadi dia akan positif. Sebagai garam manis ya. C sama H itu dibaca S ya, jadi garam manis bacanya. Siapa? Hoffman. Sih, itu CH3I itu H. Hoffman. Ayo. Ya, betul ya. Ini adalah suatu reaksi eliminasi Hofmann. Ya, eliminasi Hofmann. Ingat, reaksi Hofmann itu ada dua, ada penataan ulang Hofmann sama reaksi eliminasi. Ya, ini adalah reaksi eliminasi Hofmann. Ya, reaksi eliminasi Hofmann itu menghasilkan ya amina ya, suatu amina dan juga suatu alkena ya. Jadi ini ya, ini nggak bisa ya, sorry, ini semuanya saya hide, seharusnya produknya tidak saya hide. Nah, ini prekursornya seperti ini ya. Di sini N, kemudian begini ya. Jadi nanti CH3I ini akan terputus ya, ini akan terputus ya, akan menjadi seperti ini N, sini ikatan rangkap ya. Kemudian akan putus lagi nanti di sini dengan regen yang sama ya, akan menjadi seperti ini plus ya N primer ya. Nah, ini disebut sebagai reaksi eliminasi Hofmann gitu ya. Oke ya, kita nggak usah lama-lama nih, di screenshot dulu. Udah di screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, nanti contoh-contohnya akan seperti ini ya. Contoh-contoh ujiannya akan seperti ini. Saya minta kalian kerjakan ulang yang telah kita bahas di tutorial ini, kemudian dikumpulkan jawaban yang betul ya, saya maunya dikumpulkan di tautan berikut ini ya. Jadi saya mau kalian punya nilai tambahan dari tutorial ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nggak usah lama-lama kita tutorialnya ya, bulan puasa soalnya udah efektif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya ingatkan kembali tugas tutorialnya dikumpul, kalian tulis lagi. Saya harap ini sudah di screenshot ya, ini juga harapan saya sudah di screenshot, ini juga ya. Nah, ini ada yang baru datang lagi, Asifah Wulan, la ilaha illallah ya. Ini juga kalian screenshot ya, kalian bagikan di grup kalian ya, kemudian nanti kalian tulis ulang ya, yang rapi. Kalian tulis ulang yang rapi, yang bagus ya, kemudian
kalian kumpulkan ke tautan ini. Ya, sehingga nanti bisa dapat. Saya males koreksi kalau koreksiannya jelek ya. Pusing saya udah koreksi nilainya jelek lagi ya. Jadi harus bagus. Dan jangan lupa nanti kalau ujian dipelajari ya. Nanti kita hari Selasa sudah masuk ke materi selanjutnya. Hari Kamisnya kita akan bahas lagi ya. Soal-soal yang akan berkaitan dengan materi yang akan keluar di ujian. Tentu saja di ujian nggak akan sama seperti ini. Nggak akan sama persis seperti ini. Tapi kira-kira seperti ini. Kalian ada 2 soal ya dari produk menentukan reaktan dan regen, atau dari reaktan menentukan regen dan produk yang sesuai. Ya, gitu ya. Nanti ujiannya. Nah, itu ujiannya tentu saja tidak hanya reaksi, ada juga teori-teorinya. Tapi biasanya teori-teori itu saya sampaikan di essay ya sebagai pemahaman, dan juga nanti ada di pilihan ganda. Ya, tapi kalau reaksi-reaksi ini sintesis biasanya ada di percocokan dan essay. Mungkin ada 1-2 soal di tutorial, di pilihan ganda. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh.